menjelaskan proses pembuatan tracker untuk memenuhi tugas PSAT Bahasa Indonesia. Alat dan bahan: mesin bubut, mesin fresh, mesin bor, ragum, kikir, gerinda tangan, alat las, paku peniti. Bahan: besi AS ST 37, alat baja, merbaut. Berikut video cara pembuatan tracker. Mesin bobot adalah mesin perkakas yang memutar benda kerja pada sumbu rotasi untuk melakukan berbagai proses seperti pemotongan, pengamplasan, knurling, pengeboran, deformasi, pembubutan muka dengan alat yang diterapkan pada benda kerja untuk membuat objek dengan simetri terhadap sumbunya. Mesin fresh adalah mesin yang membuat perubahan atau memperbarui permukaan benda kerja dengan menggunakan alat potong milling cotter yang berputar tegak lurus pada sumbunya. Mesin bor adalah suatu jenis mesin geraknya memutarkan alat pemotong yang arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Pengerjaan pelubangan, sedangkan pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja dengan menggunakan pemotong berputar yang disebut bor. Ragum adalah suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disenai, dan lain-lain. Dengan memutar tangkai atau handle pada ragum, maka mulut ragum akan menjepit atau membuka atau melepas benda kerja yang sedang dikerjakan. Kikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk mengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk, dan sebagainya. Mesin gerinda adalah salah satu mesin yang digunakan untuk menyiasat atau memotong benda kerja. Prinsip kerja dari mesin gerinda adalah batu gerinda yang berputar kemudian bergesekan dengan benda kerja sehingga terjadi pemotongan atau pengasahan. Las listrik adalah proses pengelasan yang memanfaatkan sumber panas dari energi listrik. Ketika terhubung dengan listrik, energi diterima mesin las dan diubah menjadi energi panas. Penitik adalah suatu alat yang digunakan untuk membuat tanda berupa titik pusat atau titik garis. Berikut video cara pembuatan tracker. Tracker magnet kaki 3. Untuk melepas magnet mekanik bisa menggunakan tracker. Pada umumnya tracker untuk melepas magnet hanya ada dua tipe, yaitu model ulir dan model ulir luar. Sebagai piranti penekannya kedua model tracker tetap adakan proses tengah model ulir untuk mendorong batang krus as. Biasanya tracker magnet ulir luar diterapkan pada merek motor Honda Karisma atau Supra, sementara tracker magnet ulir dalam diterapkan pada motor merek Suzuki Satria atau RX King. Hanya ada dua macam tipe tracker. Belum tentu semua merek dan tipe motor memiliki kesamaan atau bisa langsung dipakai. Hal itu dipengaruhi oleh bentuk ulir, panjang, dan diameter ulir magnet tersebut. Pada praktikum proses manufaktur ini, kelompok kami diberikan tugas untuk membuat tracker magnet kaki 3 yang termasuk dalam tipe ulir luar sebanyak 3 buah. A. Alat dan bahan. Alat: 1. Mesin bubut, 2. Mesin scrub, 3. Mesin bor, 4. Gerinda tangan, 5. Alat las, 6. Ragum, 7. hand tap, 8. Alat kikir kikis, 9. Sikat baja, 10. martil, 11. Paku penintik, 12. gergaji besi, 13. majun, 14. kuas, 15. kertas plas, 16. pilok. Bahan: 1. besi AS ST 37, 2. mur baut, 5. tumpul. B. Cara pembuatan. 1. Penggambaran bentuk. A. Gambar tracker kaki 3 pada kertas A3 dengan ukuran asli tracker kaki 3 tersebut. B. Sebelum digambar, tracker dipisahkan bagian-bagiannya dan diukur dengan menggunakan jangka sorong. C. Gambar yang sudah jadi kemudian dilaminating.
B. Gambar tersebut akan menjadi panduan dalam pembuatan tracker. 2. Pembuatan as tracker. A. Potong besi AS ST37 menjadi 3 bagian dengan ukuran 15 cm untuk AS trackernya. B. Membentukkan ulir AS dengan menggunakan mesin bubut pada diameter 10,5 dengan ukuran ulir gang 1,75 G dan panjang AS 11,6 cm. C. AS yang ulirnya telah siap kemudian dibentuk kepada AS-nya menggunakan kikir. 3. Pembuatan kaki tracker. Potong plat baja menjadi 9 bagian dengan ukuran panjang 112 mm dan lebar 19 mm untuk kaki trackernya. B. Setelah dipotong, kaki tracker dibentuk sesuai ukuran dengan menggunakan gergaji besi. C. Untuk membentuk kaki trackernya kami menggunakan mesin scrap. D. Baja yang sudah terpotong kemudian dibentuk menggunakan kikir. 4. Pembuatan lengan tracker. A. Potong plat baja menjadi 18 bagian dengan ukuran lebar 9,5 mm dan panjang 53,5 mm untuk lengan trackernya. B. Setelah dipotong, baja dikikir sesuai dengan ukuran aslinya. C. Baja yang sudah dipotong kemudian dibentuk menggunakan kikir. C. Sayap yang sudah terbentuk kemudian dibor pada ujungnya. D. Sebelum dibor, lengan tracker diberi tanda pada kedua ujungnya dengan menggunakan paku peniti atau matril. 5. Pembuatan sayap tracker. A. Potong plat baja menjadi 9 bagian dengan ukuran lebar 11,3 mm trackernya. B. Plat baja dipotong kecil-kecil sesuai ukuran yang ada pada instruksi gambar. C. Baja tersebut kemudian dibentuk menggunakan kikir dan gerinda tangan. D. Sama seperti lengan trackernya, sebelum dibor pada sisi sayap yang meruncing diberi tanda agar mempermudah pada saat dibor dan lubangnya sesuai dengan sayap. 6. Pembuatan center tracker. A. Potong besi AS ST37 ukuran menjadi 3 bagian dengan ukuran diameter dalam 10,5 mm untuk center trackernya. B. Besi as yang sudah dipotong kemudian dilubangi bagian dalamnya menggunakan mesin bubut. C. Jika besi sudah dilubangi, besi kemudian dijepit menggunakan ragum untuk membuat alur dalamnya. D. Alur dalam dibuat menggunakan hand tap dengan ukuran 6,5 mm. 7. Penggabungan sayap dan center tracker. A. Sayap dan center tracker yang sudah dibentuk kemudian dilas untuk menyatukan kedua bagian tersebut. B. Setelah bagian tersebut menyatu kemudian dirapikan menggunakan kikir dan gerinda tangan. 8. Penyelesaian. A. Jika bagian tersebut masih kurang rapi karena masih ada lubang-lubang kecil pada sisi yang dilas, bagian tersebut kami dumpul untuk menutupi bagian yang berlubang tadi. B. Setelah didumpul dan dikeringkan, bagian tersebut kemudian diamplas agar terlihat lebih rapi. C. Terakhir, tracker diwarnai dengan pilok tujuan untuk melindungi tracker dari karatan dan agar terlihat lebih menarik.